Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Lestari dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Pengantar. Karya tulis ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya akademik. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Hakikat karya tulis ilmiah. Hakikat karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang yang biasanya diuraikan dalam bentuk laporan tertulis yang isinya menampilkan hasil peneliti atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang yang berupa makalah. Hal-hal yang harus ada dalam karya tulis ilmiah yaitu karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hak ilmu dengan menghindarkan kaidah-kaidah kebahasaan. Keindahan karya tulis ilmiah terletak pada cara berpikir disertai unsur-unsur penyangganya. Karya tulis ilmiah terdiri atas serangkaian penceritaan, narasi, paparan eksposisi, deskripsi, dan alasan argumentasi. Ciri-ciri dan tujuan dari karya tulis ilmiah yaitu bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahan baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dan struktur yang jelas. Sikap penulisan dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif. Struktur kajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal, pendahuluan, bagian inti pokok pembahasan, dan bagian penutup. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Artikel populer ilmiah. Artikel populer ilmiah disajikan ke hadapan massa secara populer pada media-media massa cetak. Artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik tetapi menjangkau pembaca khalayak. Disertasi ini merupakan paparan diskusi yang menyertai suatu pendapat dan juga argumen. Pendapat atau argumen ini sebenarnya bisa juga disebut tesis. Beberapa perguruan tinggi menggunakan istilah disertasi spesifik untuk tesis akademik di dalam jenjang doktorat. Ketentuan dan karakteristik dari disertasi yaitu bobot ilmiah yang tinggi, proporsi kemandirian penulisan 90%, serta peran dosen pembimbing. Permasalahan yang diangkat dari kajian teoresis yang didukung oleh fakta empiris yang bersifat mendalam, diwajibkan mencari teori dan penemuan baru dalam badan ilmu pengetahuan yang sedang berjalan, model analisis tinggi, jumlah rumusan masalah lebih dari 3. Unsur-unsur dari disertasi yaitu penyusunan disertasi dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan ketentuan universitas di masing-masing perguruan tinggi. Unsur-unsur yang terdapat dalam disertai yang terdiri dari bagian awal, bagian isi atau utama, dan bagian akhir. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dari dan tajam dibandingkan skripsi. Tesis ditulis berdasarkan pada metodologi penelitian dan metodologi penulisan. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dalam pengejaannya dibantu oleh dosen pembimbing yang berperan mengawali dan awal sampai akhir hingga mahasiswa mampu mengerjakan dan mempertahankan pada ujian skripsi nanti. Jenis-jenis skripsi berdasarkan hasil pengembangan merupakan perancangan kegiatan untuk memecahkan masalah, memanfaatkan konsep, teori, temuan, atau prinsip penelitian yang relevan. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dari dalam dan tajam. Tujuannya menyusun kertas kerja, membantu proses menyusun laporan keuangan, mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan, fungsinya sebagai alat bantu sehingga dapat membantu untuk mempermudah dan menyusun laporan keuangan. Resensi. Sistematika struktur resensi biasanya mengikuti pola berikut. 1. Judul resensi. 2. Perwajahan.
3. Jenis-jenis resensi. Berdasarkan isi sajian atau di resensinya, resensi buku digolongkan menjadi resensi informatif, resensi evaluatif, dan resensi informatif atau evaluatif. Tahap dan teknik pembuatan resensi. Ada 3 macam teknik resensi buku yang dapat dilakukan, yakni teknik cutting dan gluting, teknik focusing, teknik comparing. Esai atau karya tulis yang relatif pendek dan membahas suatu subjek masalah dari sudut pandang penulisannya. Kritik yaitu karya tulis ilmiah yang bersisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Dan itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata ataupun apa, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.